Kamu bukan ibunya! Kamu jangan pernah sakitin ibuku! Aku sekarang ikut. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan Aisyah, ya Allah? Restu, kamu kenapa kemari? Aku kan bukan ibumu. Kau memang bukan ibu aku. Tapi aku berhutang budi. Karena kau yang telah membesarkan aku dan telah merawat aku selama ini. Sakinah, Sakinah, kenapa ini harus terjadi, Sakinah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan kamu Amir bin Yandri dengan putri saya Sakinah binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas. Saya terima nikahnya Sakinah binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan dibayar tunai. Dulu pernikahan kamu digagalkan oleh keluarga Rahayu. Sekarang terjadi sama Aisyah, terjadi sama restu anak laki-lakiku. Yang sabar ya Bu. Insya Allah Sakinah udah tenang di sana Bu. Gimana saya bisa sabar, Bu? Sakinah meninggal gara-gara saya. Dia mengorbankan nyawanya karena saya. Ini semua salah saya, Bu. Ibu, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Sabar ya Bu, supaya Sakinah tenang di alam sana. Apa yang kamu lakukan, Sakinah? Kamu masih bisa bahagia. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Kamu masih bisa bahagia. Kenapa kamu bela perempuan tua ini? Kamu masih muda. Masih punya harapan. Masih bisa bahagia. Sedangkan ibu ini sudah tua, Nak. Sudah tidak ada yang bisa dicari dalam hidup ini. Kalau Bisma pulang, gimana? Gimana? Ibu harus jawab. Sakinah, perempuan tua ini tidak tahu apa yang dicari untuk kebahagiaan. Ibu sangat menyesal, Nak. Kenapa ini semua terjadi? Istighfar ya Bu, jangan sedih. Kita boleh sedih, tapi jangan meratap. Karena Rasulullah mengajarkan tidak boleh meratapi orang sudah meninggal. Istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim. Dia telah menghancurkan kebahagiaan anak-anakku dan putriku Aisyah, ya Allah. Putriku yang malang. Sekarang dia ada di mana, ya Allah? Balaslah perbuatan itu, ya Allah. Jangan dia beri kebahagiaan, ya Allah. Karena dia telah merusak kebahagiaan orang-orang lain. Aisyah, Aisyah, di mana kamu, Nak? Ya Allah. Yang sabar ya Bu. Ya Allah, lindungi anak-anakku, ya Allah.
Mas, apa yang terjadi? Ibu! Bu! Ibu! Bu! Sakinah! Sakinah! Astagfirullahaladzim. Mbak Sakinah! Sakinah kenapa, Bu? Siapa yang melakukan ini semua? Aisyah di mana? Di mana Aisyah? Aisyah. Aisyah di bawah Yudi. Katanya Yudi mau nikahi Aisyah. Dan Sakinah Yudi yang bunuh. Restu, ayo, kamu kejar dia, jangan sampai dia sendirian. Iya, Bu. Aku harus pergi. Lampunya semua nyala, tapi seperti rumahnya sepi. Biasanya ada beberapa anak buah yang jaga di luar. Ya udah, kita masuk aja. Bentar, tapi ingat, kita harus tetap hati-hati, jangan sampai ini jebakan. Benar-benar sepi, gak ada orang sama sekali. Kalau gitu, kita berpencar ya. Kita harus cari petunjuk. Ya. Kemana Mas Yudi membawa Aisyah? Aku juga nggak tahu kemana. Kamu tahu? Aku nggak tahu. Yang aku tahu, dimanapun mereka berada, di situ aku akan kubur mereka. Muak lihat air mata buaya kamu. Jangan berpura-pura. Jangan main drama di rumah saya. Saya tahu kamu senang kan lihat anakku mati. Jangan kotori dengan tanganmu. Jangan pura-pura nangis. Kami semua gak percaya dengan tangisanmu. Ningrum, silakan kamu memarahi aku ataupun mengutuk aku. Aku terima. Selama ini memang aku salah. Aku jahat, tamak, dan gila kekuasaan. Ini semua karena kesalahan kamu. Kenapa harus Sakinah yang menjadi korban? Aku sadar betul. Ini semua karena perbuatanku. Aku janji padamu, Ningrum. Aku akan mencari Aisyah sampai ketemu. Aku akan bawa dia ke hadapanmu. Aku janji.
aku, mungkin mereka bisa membantu. Sebentar ya. Ya, halo. Ini Restu. Ini aku minta tolong bantu cari Aisyah. Ya, terima kasih. Halo. Kamu udah dengar beritanya kan? Udah, kalau gitu segera temukan Aisyah. Terima kasih. Kita harus segera tahu di mana keberadaan Yudi. Iya. Tapi sebelum kita melanjutkan perburuan ini, kita harus memakamkan Sakinah dulu. Adikku Aisyah masih hilang. Dan kamu malah memikirkan penguburan Sakinah. Kamu dengar ya? Bukan berarti aku menolong kamu. Sekarang kita berteman. Jangan pernah menyebut Aisyah adik kamu lagi. Atau kamu akan menyesal. Dan bukan berarti aku udah memaafin kamu karena kamu udah dekat sama janda kakakku Sakinah. Asal kamu tahu ya, sebelum Sakinah menikah dengan Amir, kami pernah berpacaran. Mas, udah. Tenang, Mas. Tenang. Orang ini sama sekali nggak menghargai kematian Sakinah. Kamu dengar ya? Kamu dan keluarga kamu sudah membuat keluargaku menderita. Sekali lagi kamu menjelekkan aku dan Sakinah, aku habisi kamu. Dengar, kalau bukan karena Restu, aku habisi kamu. Udah, Mas. Ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Yang terpenting sekarang kita harus menemukan Mas Yudi supaya kita bisa menyelamatkan Aisyah. Baik, kita akan mencari Aisyah setelah penguburan Sakinah. Ajar kamu yang sentuh-sentuh aku ya. Ini di mana? Pakaianku. Kenapa bajuku seperti ini? Kenapa Aisyah? Kamu mau pulang? Mau pulang ke rumah? Hei, rumahmu di sini sayang. Di mana lagi seorang pengantin wanita harus tinggal kalau bukan di rumah suaminya? Di sini. Kamu, paham kamu? Ya tapi kenyataannya kamu di sini ya. Di ranjang pengantinku. Dan aku sudah menerima kamu sebagai istriku dan itu sudah jauh lebih dari cukup. Kamu tahu, waktu kamu menamparku dulu, aku sudah memutuskan saat itu bahwa kamu harus jadi istriku. Harus. Kamu jangan mimpi ya. Mas Bisma sama Restu akan datang ke sini dan menolongku. Ya, mungkin aja. Tapi mereka harus terlebih dahulu menemukan aku. Dan itu nggak akan mudah, Aisyah. Dan begitu mereka sampai sini, mereka akan berhadapan dengan anak buahku di luar sana. Dan mungkin mereka akan mati. Tapi sementara itu, gimana kalau kita... Kamu tahu maksudku kan? Enggak. Ini haram, enggak? Enggak. Jangan. Yang haram itu adalah ketika kamu membentak-bentak aku. Ketika kamu menolak aku. Ketika kamu pergi dari rumah tanpa izin suamimu. Itu baru haram. Enggak, aku bukan istri kamu. Enggak. Mbak Sakinah, sekarang aku kehilangan kamu, Mbak. Kamu telah menyusul Hilman. Sakinah, kamu adalah cinta pertama aku.
hambanya Allah lebih mencintaimu. Kamu gak akan sendirian lagi, Sakinah. Kamu akan bertemu ayah dan adik kamu. Kamu orang baik. Kamu berkali-kali menyelamatkan keluargaku. Kamu sudah menyelamatkan Aisyah dan ibuku. Terima kasih, Sakinah. Terima kasih. Sakinah, maafkan ibu. Ibu sudah pernah mengusir kamu dan menyangka yang bukan-bukan terhadap kamu dan Bisma. Padahal kamu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Ya Allah, aku sudah melakukan banyak kesalahan kepadamu. Sakinah, maafkan ibu. Maafkan Sakinah. Sekarang saatnya kita merayakan pernikahan kita, sayang. Kita makan malam. MTM. Makan tengah malam. Aku sudah menyiapkan semua ini buat kamu, sayang. Dan dengan diiringi musik yang romantis ini, kita akan berdansa seperti sepasang suami istri yang bahagia dan romantis. Ayo, sayang. Ayo kita menari. Ayo. Cantik sekali kamu. Menarilah bersamaku, sayang. Kita akan hidup bersama bahagia. Saatnya menjemput Aisyah. Halo istriku. Lepasin aku. Kita sekarang udah resmi jadi suami istri, Aisyah. Dan kita harus rayakan malam ini dengan romantis. Gimana? Maukah kau makan malam denganku? Lepasin aku. Aisyah, Jangan sentuh aku. kamu jangan nolak permintaanku. Kamu jadi milikku sekarang. Kalau kamu berani nolak, kamu akan tahu akibatnya. Sekarang aku tanya sekali lagi. Maukah kau makan malam denganku? Aku nggak sudi makan malam dengan kamu. Lepaskan aku sekarang, Mas Yudi. Aku gak akan pernah melepasin kamu. Kamu milikku sekarang. Kalau kamu terus-menerus menolak, aku akan pastikan kamu akan berakhir seperti Sakinah. Kurang ajar kamu ya. Kenapa kamu membunuh Mbak Sakinah? Lepasin Mas. Lepasin kamu. Gak mungkin, sayang. Kita belum bersenang-senang. Mau kemana kamu? Mas Bisma nggak akan tinggal diam, dia akan menghajar kamu. Bisma gak akan datang ke sini nyelamatin kamu. Dia lagi meratapi dan menangisi kematian Sakinah. Dia gak akan ke sini, sayang. Selamat menikmati malam pertama bersama Mas Yudi Aisyah. Udah orang jahat. Sekarang kita lanjut makan malam. Tapi kamu harus cantik untuk makan malam kita yang pertama. Enggak, aku nggak mau makan. Kamu harus makan. Aku nggak lapar. Lepasin. Kalau gitu kau makan sendiri aja. Aku buka, kau makan sendiri. Makan. Ayo makan, sayang. Kan aku udah bukain. Ini dinner pertama kita, sayang. Kamu jangan
Jangan bikin aku kecewa. Ayo makan. Aisyah, aku bilang makan. Itu benar-benar perempuan liar ya. Kamu nggak mau dulu. Kamu nggak mau makan. Kamu mau makan. Kamu mau dipaksa. Buka mulut kamu. Buka. Buka. Asik banget sih perempuan itu. Jarang. Risik banget sih jadi anak. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama kami karena kamu udah dikasih makan. Tinggal sih, makan gini aja nggak mau. Kamu nggak mau bunuh dia kan? Kenapa? Kamu takut dia mati? Tapi ini yang kamu lakukan sama keluargaku. Aisyah, please. Aisyah, tenang. Aisyah, please. Dia satu-satunya adikku. Aisyah, aku nggak punya anggota keluarga lagi, Aisyah. Tolong. Di mana jalan keluarga? Aku mau pulang. Kamu boleh pergi dari sini. Tapi tolong jangan sakiti dia. Tunjukkan jalan keluarnya. Silakan. Kamu boleh. Tapi tolong jangan sakiti dia. Di mana? Di sana. Arahnya ke sana. Tolong. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Aku mau please. Kamu boleh pergi tapi lepasin dia. Lepasin adikku, jangan sakitin dia. Kita akan bermain yang lebih berbahaya lagi di kamar. Sini yuk. Matinya dia. Bu, Ibu belum tidur. Lebih baik sekarang Ibu istirahat. Ibu ingin istirahat, Rif. Tapi nggak bisa. Ibu kepikiran. Bu, Ibu jangan banyak pikirannya. Biar Ibu bisa istirahat dengan tenang. Bagaimana bisa tenang? Wajahnya Aisyah di mana-mana. Ibu melihat Aisyah. Kita doakan aja. Semoga Aisyah baik-baik saja ya, Bu. Ibu jangan terlalu cemas. Aisyah itu seperti punya 9 nyawa yang bisa membuat dia selalu lolos dari setiap musibah yang menimpa dia. Jadi kali ini pun dia pasti bisa akan lolos. Selama ini Ibu memperlakukan Aisyah begitu buruk. Ibu banyak menyiksa dia, menyakiti dia. Ibumu ini jahat sekali, Adin. Seharusnya ibu ini melindungi anak ibu sendiri. Aisyah! Ibu bisa lihat sendiri. Allah aja melindungi Aisyah. Apakah ibu masih meragukan aku? Sekarang semuanya udah jelas. Siapa yang mau memecah belah keluarga kita? Siapa yang mau menghasut dan mau mengadu domba hubungan aku dan ibu? Ibu juga minta maaf ya, Din, sama kamu. Selama ini, Ibu juga memperlakukan kamu semena-mena. Sudahlah, Bu. Semua itu sudah berlalu. Aku sudah melupakannya dan memaafkan Ibu dengan tulus. Terima kasih ya, Din. Arif, boleh Ibu minta tolong? Minta tolong untuk sekali ini saja. Tentu saja boleh, Bu. Apa aja? Ibu minta tolong kamu cari Aisyah. Bawa Aisyah ke Ibu. Ibu ingin sekali memeluknya, menciumnya. Aisyah pasti ada di satu tempat, Rif. Pasti ada seseorang yang melihat dia. Gak mungkin dia lenyap begitu saja. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan seseorang yang tahu dia ada di mana, supaya ada titik terang buat
Aku akan melakukan apa aja Ibu, agar Ibu bisa melihat Aisyah lagi. Jadi Ibu jangan sedih lagi. Janji ya, Rif. Aku janji. Waktu itu, bagaimana Ibu tahu kalau Asmara itu adalah adiknya Yudi? Ibu menyuruh orang untuk mengikuti mereka berdua, Yudi dan Asmara. Tapi sekarang, anak buah Ibu semua sudah berkhianat. Ibu gak punya siapa-siapa lagi. Dan Ibu yakin Yudi dan Asmara pasti sekarang lebih berhati-hati lagi. Mau apa kamu? Rupanya kamu suka ya? Kamu suka permainan yang berbahaya. Kalau gitu, aku akan berikan kamu permainan yang cocok hari ini. Mau apa kamu? Tunggu sayang. Kamu tahu Aisyah, aromaterapi dari lilin itu sangat menyehatkan. Hari ini kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Pertama, kamu berani melukai adikku. Kedua, kamu berani keluar rumah tanpa izin. Dan kamu tahu, seorang istri dilarang keras meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Kamu tuh bukan suamiku. Aisyah, kamu itu tidak bisa belajar dari pengalaman. Kamu memang keras kepala, Aisyah. Kamu tidak tahu bagaimana akibatnya kalau kamu berani macam-macam dan berurusan dengan orang seperti aku. Segala siksaan yang kamu terima dari Rahayu itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan aku berikan pada kamu. Sakit ya? Kita ulangi sekali lagi. Aisyah, astagfirullahaladzim. Aku mimpi buruk. Kenapa perasaan aku gak enak ya? Ya Allah, apa yang terjadi sama Aisyah? Semoga dia baik-baik aja. Apa yang harus aku lakukan? Aku udah gak tahu di mana aku bisa menemukan Aisyah lagi. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Tapi belum sekarang, Aisyah. Aku akan main-main dulu dengan kamu. Dan aku akan menikmati semua itu asli. Kamu akan hancur dalam kejahatan kamu sendiri, tau gak? Sana kamu. Kamu jangan macam-macam denganku, Aisyah. Atau kamu akan berakhir seperti Bu Ranti. Aku akan potong lidahmu. Aku akan bakar tanganmu. Dan aku akan hancurkan kalian semua. Aku akan lumat ibu kandungmu Bu Rahayu. Aku akan buat dia menderita. Dan dia akan teriak-teriak, Yudi, stop! Yudi, stop! Gak akan ada yang nolong dia, Aisyah. Gak ada. Allah. Kau bukanlah untukku, meski ku tahu ku menyayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cinta
tapi segala-galanya. Berilah aku petunjuk agar aku bisa menemukan Aisyah. Dimanapun Aisyah berada, tolonglah lindungi dia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku telah memilikinya. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud dalam kisah kasih kita. Kini ku mengerti tulus cinta ini hanyalah mimpi panjang yang tak pernah usai. Seseorang yang hati bisa menerimanya, terimalah dia sebagai suami. Sebentar ya. Dirimu kini telah bersamanya. Begitu pula aku telah memilih. Biarkan Allah menjadi saksi kalau kamu menerima aku sebagai suami. Aku berjanji Aisyah, aku akan membahagiakan kamu. Aku akan mencintai kamu selama-lamanya. Cinta kita akan abadi. Aisyah, kenapa Aisyah? Kenapa kita harus berpisah seperti ini? Kenapa orang-orang tidak senang kalau kita itu bersatu? Mas Bisma. Sebelumnya belum pernah aku merasa benar-benar tidak berdaya seperti ini. Begitu lemah. Aku bertanya-tanya sama hati aku. Di mana keberadaan Aisyah? Dan apa yang sedang dialami sekarang? Restu, kamu dengar. Manusia memang tempatnya lemah dan gak berdaya. Hanya Allah yang kuat dan punya kemampuan. Jadi kita harus percaya sama kekuatan Allah. Dia yang akan mengurusi segala sesuatunya, termasuk Aisyah. Percayalah, suatu saat semua ini akan berakhir. Ya, aku sudah berjanji sama Aisyah, Mas. Aku sudah berjanji aku akan melindungi ini dari segala macam bahaya. Dan kami juga sama-sama akan menghadapi dunia ini dengan berani. Tapi Mas lihat sekarang. Mas lihat. Semuanya sudah tidak ada artinya. Semuanya menghilang termasuk Aisyah, Mas. Tenang. Kamu tenang dulu. Aku yakin Aisyah baik-baik aja. Jadi begini. Aku sudah meminta anak buah kita untuk pergi ke segala penjuru desa. Menyisir semua penduduk. Menanyakan apakah mobil Yudi keluar dari desa ini atau tidak. Aku yakin mereka mendengar sesuatu. Paling tidak melihat sesuatu. Jadi kamu jangan khawatir. Aisyah baik-baik aja. Enggak, Sakinah. Sakinah, itu semua sudah kehendak Allah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah ikhlas, menerima semuanya. Yang penting, kita jangan berhenti berharap. Karena harapan dan doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita harus yakin, selama kita punya harapan, kita akan tetap hidup. Tapi sebaliknya, ketika seseorang kehilangan harapan, itu sama aja dia kehilangan separuh dari hidupnya. Ajar perempuan itu. Berani-beraninya dia mencoba kabur. Dia nggak tahu kalau dia macam-macam sama aku. Apa yang akan terjadi sama dia nanti? Lihat aja kamu, Aisyah. Lihat nanti. Bisa nangis juga rupanya kamu ya. Aku pikir kamu tuh seperti Bu Rahayu. Perempuan beku yang tidak punya perasaan. Tak punya air mata. Ternyata mewek juga kamu ya.
Apa kamu? Hah? Kalau kamu nggak mau tidur sama aku, apa aku harus dengerin tangisan kamu sepanjang malam? Jangan ganggu aku dong. Jangan mas, jangan mas. Sini. Begitulah. Kalau mereka main-main sama aku, mereka akan merasakan akibatnya. Lebih baik dia mati dan berakhir sudah semua masalah rumit ini. Mas Yudi, kamu udah bangun belum? Sarapan udah siap nih. Ya, bentar. Ya Allah, syukurlah. Sementara aku aman. Sekarang aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Aku harus mengambil HP itu dan menghubungi Restu. Ya Allah, semoga Yudi dan Asmara tidak mendengar bunyi itu. Sedikit lagi ya Allah, aku hampir berhasil meraihnya. Sedikit lagi. Aku harus menghubungi Restu. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku harus berhasil menghubungi Restu. Restu, angkat teleponnya. Aku mohon, angkat teleponnya sekarang. Ya Allah, permudahlah kami dalam menemukan Aisyah. Berikan berkah-Mu agar Aisyah dapat kembali lagi bersama kami. Amin. Mas tahu nomor ini? Enggak. Ada miss call 20 kali dari nomor yang sama. Restu, waktu itu memang aku membagikan nomor telepon kamu ke semua orang untuk mendapatkan info di mana keberadaan Yudi dan Asmara. Coba kamu telepon balik. Ya, coba. Rasa ini
Aku minta segera singkirkan Aisyah. Kalau dia kelamaan tinggal di sini, bisa bahaya buat kita. Ayo Mas, lakukan dengan segera. Supaya kita bisa kabur ke luar negeri. Enggak. Aku nggak akan melepasin Aisyah sampai aku bisa menemukan Maya. Aisyah bisa jadi alat barter yang bagus untuk informasi semacam itu. Mas, Mbak Maya itu sudah meninggal. Percaya sama aku. Kalau dia masih hidup, pasti kita sudah temukan dari dulu. Enggak. Pokoknya aku nggak akan ngelepasin dia untuk beberapa saat lagi. Hati-hati Mas. Kalau keterusan, nanti bisa banyak masalah. Kalau keterusan ya enak. Alhamdulillah, Restu menelpon balik. Barusan ngapain kamu, ha? Aku mendengar suara-suara tadi. Apa yang kamu berbuat? Hah? Syukurlah teleponnya berhenti berbunyi. Ya Allah, jangan sampai biarkan Yudi tahu Restu menelponku. Kamu nelpon ya? Kamu berani nelpon? Kamu nelpon seseorang ya? Nelpon siapa kamu? Nelpon siapa kamu? Selamatkan aku ya Allah. Selamatkan aku. Nelpon siapa kamu? Jawab, kamu coba jawab. Siapa nih yang telepon? Siapa nih yang telepon? Siapa yang telepon ini? Siapa? Siapa yang telepon? Tersambung Mas. Ya, halo. Halo Pak. Tadi saya lihat ada miss call dari nomor Bapak. Ada apa ya Pak? Apa Bapak menghubungi saya? Ya benar. Apa Bapak menelpon untuk memberitahu keberadaannya Yudi? Apa yang harus aku lakukan? Restu bisa dalam bahaya. Tapi aku pun harus keluar dari sini secepatnya. Ya benar. Saya punya informasi tentang Yudi. Dan lebih dari itu, saya tahu dia ada di mana. Tapi saya tidak akan memberitahukan Bapak keberadaan dia. Tapi tadi kata Bapak akan menelpon saya. Ya betul. HP saya memang dipakai untuk telepon Bapak. Tapi bukan saya yang telepon. Digunakan oleh siapa, Pak? Aisyah. Mas, itu suara teriakan Aisyah. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu pakai HP ku untuk telepon Restu. Teriak-teriak sekarang dia dengar, dia tahu keberadaanku di mana. Mas, alhamdulillah akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah. Sekarang kita harus lacak nomor itu supaya kita bisa tahu di mana alamatnya. Ayo kita pergi. Ayo Mas. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus lakukan? Aku harus cabut SIM card-nya. Dia nggak akan tahu lagi. Dia nggak akan bisa melacak aku di mana sekarang. Kamu pikir kamu pinter? Kurang ajar kamu. Kamu sendiri yang mengangkat telepon hingga terungkap siapa kamu sebenarnya. Sekarang, Restu bisa mencariku. Restu dan Mas Bisma sekarang bisa melacak dan menemukan aku di sini. Nomor itu sudah cukup untuk menemukan kamu.
kemana kalian buru-buru? Hah? Kami sudah dapat petunjuk di mana Yudi membawa Aisyah, Bu. Di mana? Gimana keadaannya? Semoga Aisyah baik-baik saja. Dia sempat menyebut sebuah rumah besar yang bercat putih. Ya Allah, ada berapa ribu rumah seperti itu. Gimana kalian bisa melacak? Bu, Aisyah menelpon Restu menggunakan teleponnya Yudi. Nah, nomor itu yang akan kami lacak. Aisyah berani menggunakan teleponnya Yudi untuk menelpon kami. Artinya dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memberikan titik terang ke kami. Jadi, kita jangan sia-siakan usahanya. Ibu selalu berdoa untuk Aisyah. Kita pasti akan menemukan Aisyah, Bu. Karena dia mempunyai seorang ibu yang kuat. Kami akan melacak di mana nomor itu terdaftar. Yudi pasti membeli SIM card itu suatu tempat dan menggunakan nama orang lain. Tapi tenang aja, kita pasti akan menemukan. Insya Allah. Ayo Restu, jangan buang waktu. Ya Mas, ya. Yaudah Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Lindungi anakku Aisyah ya Allah. Ibu tunggu, Bu. Ibu mau kemana? Ibu nggak bisa diam di rumah, Din. Ibu harus cari adikmu Aisyah. Ibu harus temukan dia. Tapi ibu mau cari di mana? Kita nggak tahu titik terang keberadaan Aisyah, Bu. Kalau ibu di rumah saja, bagaimana ibu bisa menemukan titik terang itu, Din? Ibu harus pergi cari dia. Ibu tunggu, Bu. Bu. Di luar sana lagi berbahaya, Bu. Banyak orang yang nggak suka sama ibu. Dinda takut mereka akan mengincar ibu untuk membalas dendam. Ibu nggak peduli, Din. Ibu akan hadapi semuanya. Ibu harus menemukan Aisyah, adikmu. Ya udah, kalau gitu Dinda ikut ya. Enggak. Kamu tetap di rumah. Biarkan ibu yang menghadapi bahaya itu. Tidak ada satu orang pun boleh menyentuh kamu. Selama ini ibu sudah banyak melakukan kesalahan. Biarkan kali ini ibu melakukan satu hal yang benar. Ibu menyayangi semua anak-anak ibu. Kamu doakan saja. Ibu kembali dengan selamat. Mudah-mudahan Bisma sudah mendapatkan informasi atau sedikit titik terang. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Tunggu. Jangan Aisyah. Kalau sampai Aisyah celaka, aku nggak akan tinggal diam. Saya tidak akan mencelakainya. Tapi justru saya akan memberikan tempat yang terhormat buat dia. Di tempat inilah awalnya aku meminta Bisma menyerahkan Aisyah. Lalu berbagai tindakan bodoh itu aku lakukan. Aku menyiksa anakku sendiri. Kalau saja semua itu tidak pernah terjadi. Ya Allah,
Kenapa Aisyah harus mengalami kemalangan seperti ini? Silih berganti seperti nggak ada habis-habisnya. Dulu Rahayu yang menyiksanya, dan sekarang Yudi. Ya Allah. Bolehkah saya masuk? Boleh. Silakan. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertemu Bisma dan Restu. Kebetulan mereka sedang tidak ada di rumah. Kemana mereka pergi? Apakah mereka mencari Aisyah? Mungkin juga. Jadi, sudah ada titik terang Aisyah berada di mana? Tadi Aisyah mencoba menelpon Restu. Dia memakai nomor Yudi. Sekarang Yudi menyekamnya. Siksaan apa yang dialami Aisyah? Coba ibu bayangkan. Ayo menari di atas pecahan beling itu. Yudi itu jahat sekali. Dia bisa melakukan apa saja yang tidak bisa aku bayangkan. Aisyah, kasihan sekali anakku. Kenapa harus anakku yang menanggung semua dosaku? Kenapa harus dia? Tidak ada gunanya. Nisa, sekarang lebih baik kita berdoa. Berdoa untuk keselamatan Aisyah. Lantas, apa orang seperti aku ini masih pantas meminta kepadanya? Apakah dia mau mengampuni aku? Ya Allah, hatiku benar-benar iba. Allah selalu mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Jadi sebaiknya kamu berdoalah, meminta kepadanya. Allah Maha mendengar, dan jika kita meminta, pasti akan dikabulkan Allah. Berdoalah setelah kita sholat, dan itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Ningrum, aku tidak pernah sholat. Astagfirullahaladzim. Tuhanku selama ini adalah kekuasaanku, kekayaanku. Aku maklum pada Tuhan. Engkau, Bu Ningrum mengajari aku sholat. Kamu udah bisa buka tali rupanya ya. Pinter kamu. Selamat siang, Aisyah. Siang. Mas, lihat tuh. Dia benar-benar anaknya Rahayu. Dia tidak punya rasa takut. Bahkan,
Setelah apa yang sudah kita lakukan sama dia. Kalau aku penakut nggak mungkin aku ada di sini. Oh, mengesankan sekali. Sepertinya dia memang tidak punya rasa takut. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menaklukkan dia? Tenang aja, Mas. Serahkan sama aku. Nanti aku yang akan menaklukkan dia. Ayo ikut aku. Aku akan tunjukkan cara. Menarik. Apalagi yang mereka mau rencanakan? Ya Allah, kuatkanlah aku. La haula wala quwata illa billah. Lihat ini, Mas. Sejak kapan kamu hobi piara ular? Sepertinya, meskipun kamu kakakku, tapi kamu nggak tahu banyak tentang aku ya, Mas. Wajar Asmara, kita berdua terpisah sejak kecil. Kamu dibesarkan di Australia dan aku dibesarkan di Tanjung Priok. Jadi wajar kalau aku nggak banyak tahu tentang kamu. Dari mana kamu dapat ular-ular ini? Itu bukan urusan kamu, Mas. Yang penting, aku mau sarankan sama kamu. Segera selesaikan urusan kamu dengan Aisyah. Setelah itu, serahkan dia sama aku. Maaf, adikku. Aku nggak bisa membiarkan kamu melakukan itu pada dia. Kenapa emang? Karena aku menginginkan dia. Sifat dia yang keras, watak dia yang keras kepala membuat aku tertantang untuk menaklukkan dia. Aku betul-betul menginginkan dia, Asmara. Tapi ular-ularku lebih membutuhkan dia, Mas. Karena ular-ularku udah kelaparan. Mereka membutuhkan daging. Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku tahu begitu banyak dosa-dosaku. Sebenarnya aku malu. Aku malu meminta ampunanmu ya Allah. Ya, hukumlah aku ya Allah. Hukumlah aku seberat-beratnya sesuai dengan dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Engkau bebaskan putriku Aisyah. Bebaskan Aisyah dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, hamba selalu berusaha untuk menolong orang lain ya Allah. Tapi kali ini hamba mohon, tolong hamba ya Allah. Tolong hamba keluarkan dari sini ya Allah. Dan biarkan restu menolong hamba dan menemukan tempat ini ya Allah. Amin ya Allah. Aisyah, gimana? Kamu sedang menikmati persahabatan baru kamu ya dengan ular-ular itu? Kamu pasti lagi sibuk main sama mereka. Atau jangan-jangan kamu yang dipermainkan mereka? Oh, udah deh Mas, kelamaan. Mending aku masukkan semua ular-ular itu ke kamar. Itu dulu sabar-sabar dulu adekku. Kamu jangan terlalu tegang. Tenang dulu, biarin dia main. Mas, gimana aku bisa tenang? Sementara Rahayu dan anak-anaknya mengejar kita seperti anjing kelaparan. Apalagi? Hah?
Apalagi kecerobohan kamu. Kamu ninggalin HP di kamar itu, Mas. Kamu gak usah khawatir soal itu. Aku udah urus semuanya. Sampai kapan kamu nyetirnya lambat begini? Lebih baik kita tukar posisi. Aku yang nyetir. Semua ini bukan mobilmu kan? Jangan banyak ngomong deh. Aku tahu ini bukan mobilku. Tapi kita sedang menyelamatkan Aisyah, adikku. Adikku? Nah, Aisyah itu sekarang adikku. Aku juga peduli sama dia. Adikmu. Dan tiap hari kamu siksa itu kan? Karena aku belum tahu kalau Aisyah itu. Berisik ah. Bisa diam nggak kalian berdua? Bagi aku Aisyah itu bukan sekadar adik ataupun calon istri. Dia seorang manusia sedang dalam kesulitan. Dengan cepat, Mas. Halo? Kenapa nelfon ke sini? Pak Bu, saya disuruh Pak Yudi nemenin Ibu karena nomor Pak Yudi tidak aktif. Ya sudah. Ada apa? Pak Bisma dan Pak Arif dan Pak Restu sudah menuju ke situ. Oke. Tuh kan, Mas. Aku bilang juga, karena kecerobohan kamu, mereka bakalan kesini. Kamu sih pakai ninggalin handphone kamu. Kebebasan harus dibayar dengan bertahan dengan lawan ini. Gak apa-apa ya Allah. Aku bisa. Bagus. Kalau begitu, biarkan aja. Kamu senang-senang aja sama istri-istrian kamu itu. Dan aku juga akan bersenang-senang dengan suami. Aisyah. Ular cantik. Kita kenalan yuk. Mas. Jangan bikin suara-suara yang mengagetkan dia. Kalau kamu bikin gerakan mendadak, dia bisa marah. Jangan kayak gitu, Mas. Pergi dari sini. Bawa ular itu. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Hatiku sakit, perasaanku jadi nggak enak. Sepertinya ada firasat buruk. Ya Allah, apa yang terjadi pada putriku Aisyah? Dia dalam bahaya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi anakku Aisyah dimanapun berada. Sebab aku tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Buningrum, kita berusaha tenang ya. Bisma anakmu, Restu anakku adalah saudara-saudara Aisyah. Mereka pasti akan mencarinya. Dan aku yakin mereka bisa menemukannya, membawa kembali kepada kita. Aisyah itu perempuan yang sangat kuat. Itu semua karena hasil didikanmu, Buningrum. Buningrum juga perempuan kuat. Aku justru yang selama ini selalu menyiksa dia. Tapi Aisyah selalu kuat dan tegar. Sama seperti kamu. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri saya. Hanya kita sama-sama seorang ibu. Seorang ibu yang punya murid untuk mendidik anak-anaknya yang terbaik. Tapi kita berbeda. Berbeda cara memahami. Rahayu, sudahlah. Jangan mengingat masa lalu. Kita sudah berdamai. Sudah melupakan hal-hal yang buruk.
Sekarang kita sudah membuka lembaran baru. Bu Ningrum baik sekali. Pantas Aisyah menjadi anak yang baik seperti Bu Ningrum. Allah pasti melindungi Aisyah. Dari sini udah nggak ada jalan besar, jadi kita harus jalan kaki. Gimana ya? Ya udah, bismillah aja. Yuk. Ya Allah, tolong lindungi Aisyah. Semoga nggak terjadi apa-apa sama dia. Restu, Arif, kita harus waspada. Ya Mas. Ya Allah, keluarkan aku dari sini ya Allah. Rasain kamu Aisyah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Sekarang mana Restu? Mana Bisma? Mana Bu Rahayu, ha? Gak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali aku di sini. Kamu sengaja menempatkan aku dalam bahaya. Terus kamu pura-pura menyelamatkan aku. Itu bukan sesuatu yang hebat, tau gak? Hah? Kamu bisa berbahagia dengan pikiran kamu. Tapi sesungguhnya kamu sangat menyedihkan. Aku menyelamatkan kamu dari ular itu. Itu bukti bahwa aku mencintai kamu, Aisyah. Aku mencintai kamu. Enggak. Mulai kurang ajar ya. Harusnya aku dengerin Asmara. Hah? Aku selesaikan kamu. Dan aku cepat-cepat serahkan kamu ke dia. Biar dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan kamu. Arif, ini masih jauh nggak? Sebentar lagi, Bisma. Sebentar. Rasanya aku dengar suara orang. Restu, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Ayo kita lanjutin jalan. Apa Mas? Kita harus lebih berhati-hati. Ayo. Jadi begini rasanya ya. Waspadaan saat mencari domba. Oke. Aku suka. Serigala mencari domba. Aku harus sembunyi di mana sekarang? Rupanya kamu main tak umpet ya. Hah? Oke. Aisyah, di mana gerangan?